Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Niko Andriano. Di sini saya akan mengerjakan mengenai tugas yang diberikan mata kuliah Deep Learning, yaitu yang pertama ada menyelesaikan kode program sesuai instruksi di mana akan membuat perceptron dengan multilayer. Kemudian yang kedua adalah membuat program Python untuk mengimplementasikan proses klasifikasi bunga iris menggunakan NN dengan instruksi yang terdapat pada file. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan codingan saya terlebih dahulu mengenai perceptron multilayer, yang dimana ini adalah modifikasi dari dua jenis perceptron, yaitu ada single input, multi input, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai multilayer, yang dimana ini adalah implementasi jaringan saraf sederhana dengan satu hidden layer. Ya. Yang pertama, tentu saja karena di sini perintahnya menggunakan NumPy, jadi di sini saya langsung impor NumPy as NP, yang dimana selanjutnya ada definisi input layer yang di sini diberikan di sini sebagai input, yaitu nilainya 1111. Kemudian ada definisi bobot, di mana ada bobot antara input layer dan juga hidden layer yang sudah diberikan juga. Kemudian ada juga bobot antara hidden layer dengan output layer. Kemudian ada juga definisi dari bias hidden layer dan kemudian output layer. Kemudian ada menghitung output dari hidden layer, yang dimana dihitung dengan perkalian dot dengan bobot dan input ditambahkan bias, hasilnya kemudian diproses menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk menghasilkan output nonlinear. Nah, setelah itu kita akan menghitung output dari output layer, yang dimana dihitung dengan cara sama dengan hidden layer, di mana fungsi aktivasi sigmoid kembali digunakan untuk menghasilkan output nonlinear. Kemudian kita cetak outputnya sehingga menghasilkan tiga output dari jaringan neural, yaitu di 0,9, 0,7, dan 0,5. Yang dimana nilai-nilai ini merupakan probabilitas atau kemungkinan dari tiga kategori output, yang dimana sudah diberikan dari inputannya, kemudian ada bobot dan juga biasnya. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu klasifikasi iris, yang dimana di sini untuk penugasannya dengan menggunakan library NN pada scalar untuk melakukan proses klasifikasi pada bunga iris simulasi perubahan yang digunakan dengan jumlah neuron pada hidden layer dan fungsi aktivasi. Di mana di sini saya juga menggunakan sigmoid dan juga ReLU. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai codingannya. Nah, yang pertama ada import library tentu saja untuk NumPy dan Pandas, kemudian ada scalar juga. Kemudian memuat data yang dimana di sini ada data dari Iris Code. Kemudian juga nanti di export. Yang selanjutnya ada membagi data menjadi data latih dan data uji, di mana di sini data latihnya itu 80% dan juga data ujinya di 20% ini 0,2 menggunakan split itu ya. Kemudian ada normalisasi fitur, yang dimana dalam data latih uji itu dinormalisasi menggunakan standar scalar dari scalar preprocessing. Nah, kemudian ada juga di sini menjelaskan mengenai fungsi untuk melatih dan menguji model variasi jumlah neuron pada hidden layer dan fungsi aktivasi, yang dimana di sini saya mendeklarasikan saya mendeklarasikan
dengan membuat model klasifikasi menggunakan nama MLP classifier, yang dimana ada parameter. Yang pertama ada hidden layer size, yang dimana ini mendefinisikan jumlah neuron pada hidden layer sesuai dengan parameter inputnya, yang dimana inputnya sudah diberikan di yang sebelumnya, dari dua codingan yang sebelumnya. Yang dimana selanjutnya ada aktivasi, yang dimana untuk aktivasi menggunakan hidden layer dengan sesuai dengan parameter input. Yang kemudian ada random state juga, memastikan konsistensi hasil pelatihan jika diulang berulang kali. Jadi eh, data ini akan ada perulangan berkali-kali untuk mendapatkan hasil akurasi yang maksimal. Selanjutnya setelah ada random state, sini ya, ada random state, kemudian ada maks iterasi. Maksimal dari iterasi di sini saya memaksimalkan di 1000 iterasi. Jadi akan berlanjut secara terus-menerus untuk menghasilkan iterasi yang sesuai. Kemudian ada CLF fit, atau di situ digunakan untuk melatih model menggunakan data latih X-train, scaled, dan label Y-train, yang dimana ada Y-prediksi, prediksi label untuk skala uji tes menggunakan model yang sudah dilatih dan menyimpannya dalam variabel Y-prediksi. Kemudian ada juga perhitungan dari akurasi, di mana dalam menghitung akurasi, model berdasarkan perbandingan Y-test atau dari data tes, yang dimana data tes tadi ada di 20% dan data 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 latih itu di 80%. Jadi kita melatih 80% untuk data ujinya di 20% untuk mendapatkan akurasi yang bagus. Nah, kemudian ada variasi jumlah neuron pada hidden layer. Jadi kita akan menjumlahkan berapa kali hidden layer itu terlihat bagus, ataukah di 5, 10, atau 15, atau 20 konfigurasi jumlah neuron pada hidden layer. Di masing-masing 5, 10, 15, dan 20 itu adalah satu hidden layer dengan masing-masing neuron. Yang dimana di sini saya menggunakan aktivasi logistik dan relu yang berisi untuk fungsi sigmoid logistik dan relu untuk rectified linear unit. Nah, selanjutnya melakukan pelatihan dan evaluasi untuk menghasilkan hidden layer, aktivasi, dan akurasi. Nah, di mana di sini ada perulangan 2 kali untuk konfigurasi jumlah neuron pada setiap hidden layer. Yang dimana perulangan itu mencoba untuk setiap fungsi aktivasi dengan data yang sedang diuji, sehingga menghasilkan output-output dari hidden layer sendiri, ZES atau jumlah neuron pada hidden layer. Aktivasi adalah fungsi aktivasi yang digunakan antara logistik atau ReLU. Kemudian akurasi adalah akurasi model yang ada pada data uji. Di mana bisa dilihat di sini yang terbaik dari hasil dari hidden layer ZES dan akurasinya adalah di sini di 0,8 ini dengan, dan juga 0, oh bukan 0, untuk logistik di sini, kemudian untuk logistik juga di sini. Jadi yang bagus dari dua aktivasi itu adalah aktivasi logistik daripada aktivasi dari ReLU sendiri. Nah, dari perhitungan tersebut itu menghasilkan akurasi sebesar 98,33% pada data uji. Jadi bisa dipastikan bahwa
model dari jaringan saraf yang sudah saya buat ini mencapai akurasi tinggi pada dataset. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tugas dari perseptron multilayer dan juga klasifikasi iris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.